Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan Pilpres 2024 nanti yang semakin hari semakin mendekat ya teman-teman. Dan yang seperti yang kita tahu untuk saat ini suhu politik dan memang tension politik sudah meningkat, suhunya juga sudah mulai memanas, walaupun sepertinya di permukaan kayaknya memang anteng-anteng aja, tapi sebetulnya sudah mulai memanas ya, tanpa ada intrik-intrik politik yang memang saling memanas, yang tampaknya memang kalau kemudian ada dari tiga kubu, yaitu kubu Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, dan ada kubu Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, serta kubu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Tapi tampaknya sekarang ini kalau untuk kubu Amin atau Anies Baswedan Gus Muhaymin Iskandar ya anteng-anteng aja ya, adem teman-teman. Dan tampak memang jalan untuk peluang kemenangan semakin terbuka lebar, karena memang kalau kita lihat di seberang ada dua kubu, yaitu kubu daripada Ganjar Pranowo Bapak Mahfud MD yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tampaknya mulai bergesekan dan mulai berbenturan ya teman-teman, karena memang nggak bisa dihindari ya, memang proses benturan, proses gesekan ini memang nggak bisa dihindari, karena memang proses daripada pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto ini penuh kontroversi yang memang penuh hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra yang sangat ekstrim gitu kan. Karena memang yang seperti kita tahu ini kan Gibran Rakabuming Raka ini masih ketika dicalonkan sebagai cawapres daripada Prabowo Subianto masih kader aktif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan bahkan lebih nggak ngerti lagi, karena memang sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya Gibran Rakabuming Raka ini kan memang dijadikan tim kampanye nasional ya, jurkamnas daripada pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nggak lama kemudian, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba malah bergabung dengan kubu seberang gitu kan. Yang kemudian yang tampaknya juga semakin memanaskan kondisi adalah kemudian adik iparnya juga wali kota Medan, yaitu Bobi Nasution, juga kemudian melabuhkan dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang jelas-jelas Bobi Nasution ini adalah masih kader aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Ini kita nggak habis pikir kalau saya pun berpikir seperti itu. Juga kemudian diikuti dengan salah satu putra Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep yang menjadi ketua KSI, kemudian juga melabuhkan dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentunya hal tersebut memang tampaknya menimbulkan tension dan suhu politik meningkat ya. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan partai yang memang udah senior, partai yang udah melewati asam garamnya dunia perpolitikan Indonesia ya. Even ketika Pak Orde Baru ya, banyak ketika waktu itu ada konflik antara PDI Suryadi dan PDI dari PDI Perjuangan pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dulu juga sampai banyak korban ya gitu kan. Nah itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa eksis, bisa sampai sekarang kemudian menjadi partai yang besar, menandakan bahwa asalnya juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini partai yang besar, partai yang memang sudah tangguh ya, partai senior gitu kan. Artinya ketika mendapatkan ujian seperti ini, tampaknya saya yakin juga pastinya dapat eksis gitu. Bukan nggak seberapa lah dibandingkan dengan sejarah panjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi walaupun begitu juga fokus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenangkan pasangan yang mereka usung, yaitu Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, juga pastinya terpecah gitu kan. Karena memang sepertinya target daripada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini adalah untuk mengambil suara daripada para pendukung Presiden Joko Widodo
yaitu para relawan Presiden Joko Widodo yang memang sangat besar ya jumlahnya, yang mempunyai adil besar juga pada pemenangan Presiden Joko Widodo di 2 periode yang lalu gitu kan. Yang jelas dulu relawan Presiden Joko Widodo ini adalah sangat identik dengan pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, tampaknya sekarang memang nggak bisa dihindari karena memang pergerakannya baik putra Presiden Joko Widodo yang di PSI gitu kan, begitupun juga seperti cawapres daripada Prabowo Subianto yaitu Gibran Raka Buming Raka, pergerakannya adalah mengambil simpati, mengambil suara yang memang para relawan Presiden Joko Widodo, dan tampaknya itu pengaruh mereka sangat besar karena mereka suka nggak suka mereka adalah anak langsung putra daripada Presiden Joko Widodo, yang tampaknya juga pastinya ini akan mengganggu konsentrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan tentunya akan ya itulah konsentrasinya pecah gitu kan. Apalagi mereka ini sepertinya kan titik tekannya selain DKI Jakarta juga di Jawa Tengah ini kan, yang seperti kita tahu Jawa Tengah ini andil suaranya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangatlah besar, juga untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, yang notabene Ganjar Pranowo ini adalah tokoh yang memang sangat berpengaruh, yang punya popularitas tinggi di masyarakat Jawa Tengah. Nah, sekarang ini terganggu ya, pelan itu yang sampai Jawa Tengah dinamakan kandang banteng. Itu kalau kita lihat memang skemanya nggak bisa terhindarkan lagi ya, walaupun memang ini pertaruhan besar untuk Presiden Joko Widodo ketika kemudian sepertinya kan memang langkah-langkahnya agak ada gesekan dan kelihatannya ada berseberangan dengan partai yang menangani beliau gitu kan. Yang jelas ketika nanti kalau sampai yang menang tuh bukan pasangan yang dijagokan beliau, pastinya akan agak repot ya teman-teman, karena beliau ketika seseorang pemimpin kemudian masa jabatannya selesai itu sangat riskan ketika nanti juga nggak ada tempat bernaungnya gitu kan. Ketika mungkin terjadi masalah-masalah tertentu itu kan pastinya partai yang menaunginya lah yang mungkin bisa memberikan perlindungan kan gitu kan. Nah, sekarang udah mengambilkan langkah yang agak berseberangan, bergesekan dengan partai yang menaungi beliau. Artinya memang sepertinya harus all out ya. Hidup mati memang harus menangkan pasangan yang memang beliau sepertinya beliau dukung saat ini ya. Yang jelas di situ ada benturan, ada gesekan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kalau kita lihat ya sangat menguntungkan secara tidak langsung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar gitu kan, karena memang kemudian benturan gesekan itu dari pihak seberang justru kan. Nah, tampak sekali sekarang kan memang untuk tekanan pressure di media sosial dari para influencer yang dulu sering secara bergelombang menyerang Anies Baswedan tentunya kan gitu kan, tampaknya sekarang juga hilang ya teman-teman, pressure tuh hilang gitu kan, tampak adem ayem, dan memang tim suksesnya Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini solid dan memang sudah mengambil langkah yang benar untuk enggak ikut tercebur dalam konflik yang terjadi saat ini ya, benturan dari dua kapal perahu di seberang yang lagi berbenturan gitu kan, yang di permukaan nggak begitu tampak gitu kan. Dan memang saya sangat apresiasi untuk tim suksesnya Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, nggak cuma tim suksesnya yaitu juga elit partai yang mengusung koalisi perubahan gitu kan, karena kemudian saat ini tidak terlarut dalam pada konflik politik yang lagi meningkat memanas di negara kita ini. Dan ini keuntungannya sangat besar teman-teman ya, karena memang untuk saat ini ketika ada dua pihak kemudian bergesekan, berseteru, seperti seorang suami sama istri berseteru ataupun partner berseteru, seorang pacar dengan kekasihnya berseteru, pastinya yang akan dibuka, diargumentasikan adalah hal-hal yang sifatnya buruk. Nggak mungkin kan ketika suami istri bertengkar gitu kan, berseteru akan membicarakan hal-hal yang baik tentang pasangannya. Tentunya yang dibuka ketika bergesekan tentunya hal-hal yang bersifat negatif ataupun hal-hal yang bersifat buruk. Nah, kondisi seperti ini sepertinya nggak disadari oleh dua perahu yang ada di seberang, yang tampaknya memang mau nggak mau harusnya sebetulnya sepertinya PDI Perjuangan sendiri sudah menekan ya gitu kan, untuk kemudian nggak begitu merespon ya dari kubu yang memang bergesekan dengan pihak PDI Perjuangan gitu kan. Tapi memang sepertinya nggak bisa terhindar ya gitu kan. Dan ini
juga selalu diekspos oleh para media sosial yang memang saat ini memang menjadi bahan topik paling viral ya gitu kan. Yang intinya kemudian para pemilih netral yang jumlahnya juga pasti besar, para akademisi, para intelektual yang ada di kota-kota besar yang pada dasarnya bukan partisan ataupun simpatisan. Mereka pemilih-pemilih yang memang menggunakan logika bukan berdasarkan emosi, pastinya saat ini juga mulai berpikir ulang ya, dengan melihat banyak kejadian-kejadian yang intinya hal-hal yang buruk ya gitu kan, yang memang kemudian muncul karena memang ada perseteruan di situ, ada gesekan dari dua belah kubu. Tentunya orang-orang yang memang bersifat netral pun, para pemilih netral pun pastinya sekarang ini secara nggak langsung mulai berpikir ulang ya. Karena mereka nggak sadar ini kan, kedua pihak yang lagi berseteru ini bahwasanya apapun yang terjadi saat ini memang lagi di manage ya, dilihat terus, dipantau para netizen, para seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu kan. Yang jelas ketika orang bertengkar berseteru biasanya yang dibuka adalah hal-hal yang bersifat buruk, dan ininya pasti berefek buruk bagi utamanya pemilih netral. Pemilih netral ini saya rasa juga jumlahnya besar, dan intinya kalau kemudian kemudian mereka merilis ulang, kemungkinan besar mereka akan melabuhkan pilihannya pastinya ke Anies Baswedan dan juga partai-partai yang mengusung koalisi perubahan. Saya yakin itu karena memang saat ini ketika saya main di pelosok-pelosok kampung, pelosok desa, di pasar tradisional, saat ini di warung-warung kopi itu mulai banyak orang yang membicarakan tentang pasangan Amin dan tema perubahan yang mereka usung ya. Anies Baswedan tampaknya sekarang popularitasnya dan juga saya yakin elektabilitasnya meningkat tajam ya, di luar survei ya. Kalau saya lihat ini, kalau saya masuk pelosok kampung, banyak orang ya di warung kopi, saya main tadi beli pulsa segala macam, ngobrol ini saya kaget ya, mereka mulai kalau ngobrol tuh banyak membicarakan tentang pasangan idealisme, pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, yang semakin kesini ini semakin banyak yang kemudian orang mengenal, dan semakin hari semakin banyak orang yang kemudian mulai berpikir ulang untuk merilis pikirannya untuk melabuhkan pilihannya ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sementara di seberang memang suka nggak suka lagi berbenturan keras ya teman-teman. Ya sebagai seorang warga negara, supporter, siapapun yang kita dukung, ya kita seperti saya sendiri pribadi berharap nanti pemilu dan pilpres itu berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, tentrem gitu kan. Dan siapapun yang menang, baik jago kita ataupun bukan, tentunya kita sebagai warga negara yang baik adalah memberikan dukungan yang penuh ya, karena memang siapapun nanti yang terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden di 2024 nanti pastinya nggak akan mudah gitu kan, dimana kemudian hutang negara sekarang sangat besar gitu kan, kemudian ada resesi ekonomi global gitu kan, menyusul kemudian ada konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel, dan juga di Eropa Timur ada Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang juga belum ada penyelesaiannya gitu kan. Pastinya juga problem PR yang menghadang siapapun yang terpilih nanti sangatlah besar gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya yakin dengan kondisi-kondisi yang memang kejadian-kejadian yang memang gak terduga belakangan ini, tampaknya ini merupakan sinyal ya, kalau menurut saya sinyal ataupun tanda-tanda daripada kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Saya yakin itu karena memang hal-hal yang terjadi belakangan ini sama sekali memang nggak masuk akal saya gitu kan, nggak pernah terbayangkan oleh saya, dimana kemudian ada Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang kemudian tampaknya berseberangan dengan partai yang memang menjadi naungan mereka, partai yang telah mengasuh membesarkan karir politik mereka, yang tampaknya sekarang malah bergesekan gitu kan. Ini sebuah kejadian yang memang nggak masuk nalar saya gitu kan, sebagai seorang awam nggak masuk nalar saya, betul-betul jauh dari pikiran saya. Makanya kalau kemudian saya berpikir ini sebuah tanda gitu kan, sebuah sinyal adanya peluang besar kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Apapun itu teman-teman, kita tetap berharap bahwasanya pemilu dan pilpres nanti berjalan dengan damai, baik, damai, aman, tentram, dan kita mendapatkan pasangan capres dan cawapres yang memang kompeten untuk menghandle masalah-masalah yang sudah menghadang bangsa kita ini di 2024 nanti. Oke gitu teman-teman, itu salam seduluran ya, akhir kata saya ucapkan salam seduluran buat sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada.
tetap saling mendukung ya, memberikan doa agar pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran jalannya di Pilpres 2024 nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.